Masaki dan Hiroto adalah salah satu geng yang ditakuti karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Mereka adalah dua bersaudara bermarga Amamiya, dan ini adalah kisah pencarian kakak mereka yang bernama Takeru. Film ini akan diawali dengan scene 1 tahun lalu saat mereka masih bertemu dengan Takeru sebelum akhirnya dia menghilang. Ini dia Takeru Amamiya, kakak dari Masaki dan Hiroto. Mereka bertiga disewa oleh salah satu yakuza untuk mengambil tas berisi rahasia besar bagi kelompok yakuza tersebut. Setelah itu mereka mendapatkan uang atas hasil kerja mereka. Barulah setelah itu Takeru sang kakak pergi meninggalkan mereka berdua. Itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua dengan Takeru. Setelah bertarung melawan geng Mighty Warrior dan Dop, mereka terus mencari informasi tentang kakak mereka. Saat ini mereka melihat siaran di televisi yang sedang menyiarkan undang-undang rencana pembangunan kasino di wilayah Sword oleh beberapa pejabat negara. Saat Masaki sedang asik nonton, malah diganti sama adiknya itu. Hiroto mempunyai kepribadian yang sangat berbeda dengan Masaki. Meski sama-sama kuat, tapi Hiroto lebih kalem dan tak banyak ngomong. Sementara Masaki orangnya konyol banget, apalagi jika sudah bertemu dengan cewek cakep. Keesokan harinya adalah hari kematian orang tua mereka yang sudah mati saat mereka masih anak-anak. Saat ini mereka berharap bisa bertemu dengan kakak mereka, yaitu Takeru. Tapi yang datang malah seorang cewek imut, manis dan mantep lah. Kedatangannya yang langsung menanyakan makam keluarga Amamiya membuat Masaki dan Hiroto kaget. Siapa sih sebenarnya gadis ini? Dengan gaya sok kerennya, biasalah Masaki mendekati cewek itu. Tak lama setelah itu datang beberapa orang-orang dengan mobil hitam berpakaian putih. Mereka tiba-tiba dengan lantang dan menantang meminta cewek itu agar diserahkan kepada mereka. Tanpa banyak bacot, Masaki langsung mengajak cewek itu keluar area pemakaman. Untuk apa? Ya jelaslah untuk menghajar orang-orang itu. Masaki nggak mau dia tarung di depan makam orang tuanya. Setelah mengalahkan mereka dengan sangat mudah, malah datang lagi 4 mobil hitam yang berisi beberapa orang berpakaian putih lebih banyak lagi. Lagi-lagi Masaki dan Hiroto beraksi untuk yang kedua kalinya. Meskipun musuh menggunakan senjata tajam, tapi oleh kakak beradik itu dihajarnya dengan sangat mudah dan mantap. Merasa tak bisa mengalahkan Amamiya bersaudara itu, akhirnya para pria berpakaian putih itu pergi dari sana. Setelah itu Masaki lagi-lagi dengan gaya sok kerennya tiba-tiba mau langsung meluk cewek itu. Cewek itu nggak mau lah, malah dia khawatir apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya mereka tahu bahwa orang-orang itu adalah anggota Yakuza Kuryu dari klan Kamizono. Selanjutnya mereka dibawa ke sebuah apartemen yang dulu pernah ditinggali oleh Takeru. Tapi cewek itu tidak mereka bonceng, melainkan naik taksi. Aneh ya, eman-eman sama motornya. Dari sini mereka akhirnya tahu bahwa Takeru sedang menyelidiki Yakuza dan beberapa kasus yang berkaitan dengan itu, seperti kematian Tatsuya, ketua geng Mugen, dan lain-lainnya. Si cewek ini juga menceritakan bagaimana dia bisa sampai ke sini. Namanya adalah Aika. Dia adalah anak dari seorang pengacara yang menangani kasus yang berhubungan dengan kejahatan Yakuza Kuryu. Dalam penyelidikannya, dia mengumpulkan informasi tentang konspirasi yang dilakukan Kuryu Group dalam rencana pembangunan kasino di Sword, di mana informasi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah flash disk yang dia berikan kepada anak perempuannya itu sebelum akhirnya dia dibunuh oleh orang-orang Kamizono, salah satu dari 9 anggota Kuryu Group. Setelah itu, dia diselamatkan oleh salah satu anggota Kamizono yang tak lain adalah Takeru. Dia ternyata menjadi anak buah Kamizono untuk menyusup ke dalam organisasi itu agar bisa membunuh Kamizono. Tujuan sebenarnya adalah untuk membalas dendam kematian ayah dan ibunya, dan ini masih belum disadari oleh Masaki dan Hiroto. Setelah menyelamatkan Aika selama 1 minggu, dia tinggal di tempat ini bersamanya sebelum akhirnya dia menghilang entah kemana. Bahkan Aika juga nggak tahu Takeru ada di mana. Tak lama setelah dia bercerita panjang lebar, tiba-tiba ada telepon dari seorang cewek yang ternyata dimintai tolong oleh Takeru untuk membuka file dari flash disk yang dia berikan. Akhirnya mereka pun bergegas menuju tempat cewek itu. Sebelum berangkat, Hiroto dibuat geram oleh cewek itu, di mana bagian belakang sepedanya dicat pink agar dia bisa boncengan dengannya.
Sementara itu, klan Kamizono tidak tinggal diam dengan apa yang sudah dilakukan oleh Masaki dan Hiroto kepada salah satu organisasi Yakuza yang paling kejam itu. Mereka mulai melacak Masaki dan Hiroto yang telah membawa cewek yang mereka cari, di mana tujuan sebenarnya adalah flash disk yang ada padanya. Selanjutnya adalah ketegangan yang terjadi saat pertemuan 9 klan Kuryu. Perkumpulan ini dilakukan rutin dalam beberapa waktu. Di sana juga ada Ryu, anggota geng Mighty Warrior yang menjadi salah satu asisten presiden direktur utama Kuryu. Yang menjadi sorotan saat ini adalah dari klan Kamizono yang gagal mengamankan flash disk yang bisa menghancurkan Kuryu Group jika sampai bocor ke publik. Selanjutnya Masaki, Hiroto dan juga Aika akhirnya sampai di tempat yang dituju, yaitu seorang ahli komputer yang sedang berusaha membuka isi file yang ada dalam flash disk itu. Namun nampaknya dia tidak bisa membukanya karena dikunci dengan sistem keamanan yang sangat ketat. Karena itulah dia akan pergi menemui temannya yang katanya sangat ahli dalam hal ini. Setelah sampai di tempat itu, ternyata tempat itu adalah tempat yang sudah dari pertama kita lihat. Yah, itu kan tempat geng Sanorengokai biasa nongkrong. Teman yang dimaksud tak lain adalah Noboru, salah satu anggota Sanorengokai. Mereka berdua saling mengenal saat Noboru masih menjadi anak buah Imura Group. Kedatangan Amamiya bersaudara ini sebenarnya disambut santuy oleh Cobra dan anggota geng Sanorengokai yang lain. Hanya saja Yamato langsung naik darah saat menemukan mereka berdua berada di sana, karena masih ingat dengan sangat jelas masa lalu saat Yamato dihajar habis-habisan oleh keluarga Amamiya ini saat dia masih berada di Mugen. Namun beruntungnya masih ada Cobra yang membuatnya damai. Akhirnya dia menerima meski dengan sedikit keganjalan dalam hatinya. Sementara Noboru berusaha membuka file dalam flash disk itu, Amamiya dan Aika pergi untuk menyelidiki tempat yang penuh kenangan bagi mereka berdua, yaitu bekas pabrik besi milik ayah mereka dulu. Disinilah baru terungkap bahwa Hiroto sebenarnya bukan saudara kandung Masaki. Jadi waktu mereka masih anak-anak, ayah Masaki menikah dengan ibu Hiroto. Jadi yang saudara kandung sebenarnya adalah Masaki dan Takeru. Sementara Hiroto adalah anak dari ibu tiri mereka. Tapi untungnya keluarga Amamiya adalah keluarga yang baik dan penyayang. Masaki dengan kekonyolannya dan Takeru dengan sifat bijaksana dan dewasanya mampu membuka hati Hiroto untuk menerima mereka sebagai keluarganya. Dimana pada awalnya Hiroto adalah anak yang pendiam dan suka berkelahi. Dalam raut wajahnya seperti menyimpan kemarahan yang sangat besar, hingga akhirnya Takeru mampu mengubahnya menjadi anak yang bisa merasakan kebahagiaan dalam kehangatan keluarga. Masaki dan Hiroto juga diajari cara bertarung oleh Takeru. Keluarga Amamiya adalah keluarga yang sangat harmonis dan bahagia. Ayahnya mempunyai pabrik besi yang cukup besar dengan banyak karyawan. Namun pada suatu malam ada kejadian yang sangat menghancurkan bagi ketiga bersaudara yang baru merajut tali kekeluargaan itu. Ayah dan ibu mereka dinyatakan bunuh diri oleh polisi. Malam itu dipenuhi dengan guyuran air hujan yang sangat deras. Bertepatan dengan tanggal 1 April, orang tua mereka telah tiada untuk selama-lamanya. Namun untuk mereka, anak-anaknya tidak mempercayai begitu saja informasi dari pihak kepolisian. Dari berbagai sumber dan kejadian-kejadian sebelumnya, Takeru menyadari bahwa yang melakukan ini adalah orang-orang yang sering menemui ayahnya di pabrik dengan pakaian putih-putih. Dia tak lain adalah Kamizono. Sebagaimana yang sudah diceritakan oleh Aika bahwa Yakuza itu akan dengan mudah menghilangkan jejak pembunuhan mereka seakan-akan menjadi bunuh diri. Nah, dari kenangan yang dia ingat-ingat itulah Masaki akhirnya menyadari bahwa orang yang telah membunuh orang tuanya adalah orang yang sama yang sedang diincar oleh kakaknya, yang tak lain adalah Yakuza klan Kamizono. Setelah tahu bahwa ternyata kakak mereka sedang dalam misi balas dendam kepada klan Kamizono, akhirnya mereka pun dengan segera menuju tempat Sanorengokai, di mana saat sampai di sana Noboru telah berhasil membuka file tersebut sekaligus juga mengetahui keberadaan Takeru. Dia bisa dilacak oleh Noboru melalui ponsel miliknya, di mana Takeru sekarang sedang membeli senjata dari seseorang di sebuah tempat bernama Asia Kecil, di mana tempat itu adalah wilayah yang berisi sebagian kecil orang-orang Asia seperti Thailand, India, Korea, Filipina, Cina, dan juga Jepang tentunya. Selain senjata, Takeru juga membeli flash disk sebagai ganti dari flash disk asli yang sekarang berada di tangan Noboru. Di saat yang sama, klan Kamizono juga sedang menuju Gereja Mati, tempat pertemuan yang sudah dijanjikan oleh Takeru dan Kamizono yang mengincar flash disk yang dapat menghancurkan keluarga Kuryu. Sementara itu, Masaki dan Hiroto sudah berada di Asia Kecil dan dia melihat Takeru di sana. Namun mereka kehilangan jejak karena dengan sangat cepat Takeru menghindar dari pandangan mereka di tengah-tengah keramaian orang-orang.
Aika yang mengetahui keberadaan Takeru menelpon Masaki untuk segera menuju gereja mati untuk menyelamatkan Takeru. Saat sampai di sana sudah ada beberapa musuh yang menghadang, tapi bukan hal sulit bagi mereka berdua untuk mengalahkan mereka semua. Dan sampailah mereka berdua ke tempat Takeru berada. Saat itu Takeru sedang berhadapan dengan klan Kamizono dengan mengeluarkan flash disk untuk mengelabui mereka. Tujuannya adalah agar Kamizono mengingat-ingat kembali bahwa dulu dia pernah membunuh suami istri 10 tahun yang lalu, yaitu ayah dan ibu Takeru. Dia ingin Kamizono mengingat-ingat waktu kejadian itu. Baru setelah itu Takeru akan bertindak untuk menembaknya. Yang lebih menggegerkan lagi adalah saat Kamizono sudah lupa siapa yang dimaksud oleh Takeru, saking banyaknya pembunuhan yang sudah dia lakukan. Hal itu membuat Takeru semakin geram. Sebelum menembak, Takeru melemparkan flash disk itu terlebih dahulu. Namun tembakannya tidak mengenai Kamizono langsung. Para anak buah Kamizono langsung menyerang balik dengan tembakan bertubi-tubi ke arahnya. Setelah itu terjadi baku tembak antara Takeru dan para Yakuza itu. Sementara Masaki mengejar Kamizono yang akan kabur bersama beberapa anak buahnya, tapi mereka sudah nggak terkejar lagi. Hiroto bersama Takeru yang masih tembak-menembak dengan musuh, hingga pada akhirnya Takeru pasrah dengan keadaannya dan terkena tembakan bertubi-tubi dari musuh. Takeru dan salah satu anak buah Kamizono akhirnya sama-sama tewas. Kakak yang selama ini dicari sudah berbaring tak bernyawa, meninggalkan kenangan bersama kedua adiknya itu. Selain Masaki, Aika juga datang ke sana dengan tangisan yang sangat mendalam. Orang yang sudah menyelamatkannya sudah tiada. Malam itu sama seperti malam saat kedua orang tua Masaki dan Hiroto meninggalkan mereka untuk selamanya. Hujan yang penuh dengan kenangan menyakitkan kembali mengguyur mereka. Keesokan harinya, mereka langsung menuju markas Kamizono dengan kemantapan hati mereka berdua. Di dalam markas ternyata sudah ada banyak musuh yang siap dengan senjata mereka untuk menembak Masaki dan Hiroto. Hanya berdua, mereka mulai memasuki kastil dan menerobos jendela. Para musuh tidak menduga sama sekali sebelumnya bahwa mereka akan lewat jalur itu. Dengan pandangan kosong dan dingin, Masaki dan Hiroto menghajar mereka semua. Mengetahui anak buahnya dihabisi oleh Amamiya bersaudara, Kamizono kabur dari markasnya bersama beberapa anak buahnya. Tak tinggal diam, Masaki dan Hiroto pun juga mengejar mereka dengan sepeda motor kesayangannya. Pertama, mereka melibas 3 pengendara sepeda motor yang mengiringi mobil Kamizono. Di dalam mobil, Kamizono mulai panik dan kebingungan. Saat ada kontainer di depannya, Kamizono menembaknya untuk menghalangi Masaki dan Hiroto. Tapi ternyata mereka tetap bisa melewatinya dengan sangat keren. Dan akhirnya Masaki berhasil menggulingkan mobil yang dikendarai oleh Kamizono hingga terbalik. Dari dalam mobil, Kamizono keluar dengan keadaan yang cukup mengenaskan dan menggegetkan. Kemudian Masaki langsung menghampirinya dan langsung menghajarnya habis-habisan penuh amarah. Dalam hatinya, ini nih yang ngebunuh orang tua dan kakakku. Bayang-bayang orang tua dan Takeru menari-nari dalam benaknya. Akhirnya setelah memukulnya dengan sangat kejam, dia terhenti dan tersadar bahwa dendam tidak akan menyelesaikan semua masalah. Setelah itu, dalam sebuah berita ternyata undang-undang rencana pembangunan kasino di wilayah Sword sudah disetujui. Dalam pertemuan Yakuza Kuryu, 9 klan Yakuza hadir semua di sana. Dan lagi-lagi Kamizono yang menjadi bahan bulian oleh Imura karena bisa-bisanya Yakuza seperti dia dihajar oleh berandalan. Kemudian Ryu diberi perintah oleh Presiden Kuryu untuk membunuh Kamizono dan menggantikan posisi klan Kamizono. Akhirnya dia pun naik pangkat dan mempunyai kedudukan sebagai salah satu dari 9 klan Yakuza Kuryu.
Di akhir cerita, Masaki dan Hiroto mengunjungi makam kakaknya yaitu Takeru. Sementara Aika melanjutkan kehidupannya dengan senyum indah di bibir mungilnya. Flash disk yang berisi informasi konspirasi pembangunan kasino oleh Masaki diserahkan kepada Kohaku untuk disebarkan ke publik supaya semua orang tahu kebusukan Yakuza Kuryu.